Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang berjumpa kembali dan hari ini saya mendapat privilege untuk membagikan firman Tuhan. Untuk para ibu yang merayakan hari ini, kami mau mengucapkan Happy Mother's Day sekali lagi. Anda dirayakan dan Anda berharga di tengah kami. So, mari kita buka dengan doa. Bapa dalam surga, terima kasih. Engkau Allah yang senantiasa hadir di tempat ini maupun di rumah saat umatmu join melalui online. Kami minta Tuhan hadirat-Mu beserta kami, dan kami minta Roh Kudus-Mu memberikan pewahyuan, memberikan pengertian apa yang merupakan isi hati-Mu. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, urapi hamba-Mu ini supaya apa yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini akan memberkati jemaat-Mu dan akan membangkitkan jemaat-Mu yang mungkin sedang mengalami banyak tantangan di masa-masa ini. Tuhan, Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Engkau Allah yang sungguh perkasa, Tuhan. Kami minta kuasa-Mu bekerja saat kami membagikan firman-Mu, saat kami membaca, mengerti. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, di tengah-tengah masa-masa ini, kami percaya bahwa semua kita mengalami tantangan. Satu bentuk maupun bentuk lainnya. Tapi setiap kita mengalami tantangan. Tapi saya mendapat firman yang juga merupakan pengalaman pribadi saya yang saya harap bisa memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita buka langsung dari firmannya di Injil Markus, pasal 4 ayat 37-40. Firman ini merupakan firman yang cukup biasa, Anda sudah sering mendengarnya, tapi mari kita minta Roh Kudus memberikan a new breath of life, nafas kehidupan yang baru kepada firman ini supaya Anda boleh diberkati, dikuatkan, firman ini dibuat hidup kembali untuk kehidupan Anda. Amin. Saya bacakan. Mulai ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saya tidak tahu kehidupan Anda, tapi mungkin kebanyakan kita mengalami adanya ketakutan di masa-masa ini. Kalau kita mau cari tahu apa itu takut, kamus mengatakan bahwa takut itu emosi yang tidak menyenangkan, yang disebabkan oleh keyakinan bahwa seseorang atau sesuatu itu berbahaya. Kemungkinan menyebabkan rasa sakit atau merupakan ancaman. Jadi, itu adalah ketakutan ya. Kita sudah tahu semua apa itu rasa takut, tapi itu definisinya. Dan pertanyaan saya adalah, apakah menjadi takut itu satu yang normal? Nah, terutama untuk cerita ini cukup tidak normal. Karena apa? Yang mengalami ketakutan adalah murid-murid Yesus yang adalah nelayan. Nelayan sudah biasa mengalami ombak, mengalami badai di tengah danau, di tengah laut. Itu sudah biasa, tapi saat itu saking dahsyatnya, kita sudah tahu murid-murid ini ketakutan, saudara. Saya nggak tahu Anda bisa relate nggak dengan cerita ini. Saya bisa relate. Karena apa? Sekitar mungkin 30 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu, saya sama orang tua saya itu bepergian kita suka nyetir mobil kami tinggal di Bogor, kita suka ke Jogja, ke Bali, nyetir gitu saudara. Itu setiap tahun mungkin bisa 2 kali. Suatu ketika itu saya ingat kita baru mau ke Bali dan kita nyebrang. Kalau misalnya naik mobil tentunya harus naik ferry. Ada pelabuhan Ketapang, di Balinya Gilimanuk. Jadi kita harus nyebrang dari ferry. Itu udah sering kita lakukan dan biasanya ya oke-oke aja ya. Semua mobil masuk ke ferry, ferrynya besar, lalu ferrynya jalan sampai di sana dan mobil turun kembali begitu.
pada waktu itu kok aneh ya, kita nunggu sudah lama sekali saudara-saudara. 1 jam ditunggu, masih belum bisa masuk ke ferry. 2 jam, 3 jam, akhirnya 3 jam lebih, akhirnya mobil boleh dimasuk ke dalam ferry itu, saudara. Dan mobil banyak sekali, jadi ferry yang ada itu sampai nunggu itu ada 2. Jadinya 2 ferry ini berjalan pada waktu yang bersamaan. Anda bisa duga kenapa ditunda sampai 3 jaman. Itu karena ombak lagi deras sekali, lagi kencang sekali, lagi ada badai. Jadi, nahkodanya nggak berani, saudara-saudara. Tapi akhirnya karena sudah delay begitu lama, akhirnya mereka mungkin memutuskan untuk, udahlah, let's do it. Kami ya nggak tahu ya. Kita sudah jalan, 2 ferry berbarengan jalan di tengah laut, saudara-saudara. I think perjalanannya nggak begitu jauh daripada ke Tapang Gilimanuk itu. Mungkin Anda sudah pernah. Nggak terlalu lama ya. Kalau nggak salah mungkin nggak sampai 1 jam mungkin. Itu di tengah-tengah, saudara. Badai itu datang. Berapa meter, saudara, kita turun naik. Waduh, deg-degan, saudara. Air masuk. Sampai suatu ketika, yang membuat tambah deg-degan apa? Ini di Indonesia, dan pelampung sudah mulai dibagikan. Dan Anda tahu di Indonesia, peralatan keamanan ini tidak memadai, jadi yang dapat pelampung hanya sedikit sekali. Kami nggak dapat pelampung. Terus akhirnya kapal itu berdua tabrakan, saudara, di tengah laut. Saking ombak ini begitu keras. Saya bisa mengerti cerita ini, mengerti bahwa wow, ini begitu dahsyat. Bagaimana kalau kita ini mati tenggelam, saudara-saudara? Pertanyaan kembali, apakah takut itu normal? Tentunya takut adalah hal yang manusiawi. Alkitab dengan jujur menuliskan banyak sekali pahlawan iman yang tertulis di Alkitab yang mengalami takut. Mulai dari Abraham pernah takut, anaknya Ishak pernah takut juga sampai berbohong. Yakub cucunya juga ketakutan, saudara. Setelah itu, siapa yang perkasa? Daud yang mengalahkan Goliat. Daud juga pernah takut. Makanya ada firman-Nya, saat aku takut, aku menaruh percayaku kepada Tuhan. Elia, nabi yang sungguh luar biasa, juga takut, saudara. Para rasul yang hidup dan berjalan bersama-sama Yesus, yang harusnya paling gak takut, mereka pun ketakutan. Contohnya di cerita ini. Tapi pertanyaannya adalah, bukanlah apakah itu manusiawi, kita ini takut apa enggak, tapi apakah itu normal? Anda tahu kata normal itu artinya apa, saudara? Saya terus terang banyak kali nggak tahu apa ini artinya. Kita udah sering ngomong, tapi apa persisnya artinya? So saya selalu pelajari apa itu. Arti kata normal adalah sesuai dengan standar, saudara-saudara. Coba Anda camkan itu. Arti kata normal adalah sesuai dengan standar. Standar itu adalah sesuai dengan siapa yang menciptakan kalau kita ngomong barang. Apakah kalau kita punya telepon, kalau dia suka panas gitu, ini apakah sesuai dengan standar kalau handphone saya ini panas, apakah ini berbahaya apa enggak? Dan kalau kita ngomong normal jadinya tentang kita nggak bisa lari daripada apa yang Tuhan gariskan untuk normal, untuk kita atau tidak. Bagaimana kita bisa tahu? Mudah saja. Apa respon Yesus saat murid-murid ini ketakutan? Lucunya, Yesus itu kayaknya heran gitu, saudara. Dia ngelihat murid-muridnya, kenapa kamu begitu takut gitu? Padahal muridnya udah ketakutan, Anda tahulah, Anda bisa pikirkan muridnya mungkin udah pucat, aduh gimana ini di tengah laut kita bisa mati ini walaupun kita bisa berenang. Waduh, kita bisa mati. Responnya Yesus itu seperti nggak nyambung. Tapi Yesus adalah pencipta kita. Yang normal bagi Yesus seharusnya normal bagi kita. Anda tahu, Pastor Paul sudah sering bicarakan di mana ada kata-kata jangan takut itu di Alkitab itu banyak sekali, melebihi jumlah hari di dalam setahun. Berarti Yesus, firman Tuhan senantiasa mau realign kita kepada apa yang Tuhan gariskan seperti normal. Apa yang Tuhan katakan saat kita takut? Tentunya, Dia saat ini sedang berbicara kepada Anda dan saya.
jangan takut. Amen. Beberapa dari Anda, mungkin banyak dari Anda yang mungkin mengalami kekhawatiran. Mungkin Anda berkata, oh saya nggak takut. Tapi Anda mikir banyak. Anda khawatirnya banyak. Aduh gimana kalau begini, gimana kalau begitu. Saya punya simpenan tapi sebentar lagi sudah mau habis. Mungkin itu bukan takut, tapi itu kekhawatiran yang mirip, saudara-saudara. Nah, saya mau ada slide berikutnya dikatakan bahwa storm does not change you, it reveals you. Storm does not change you, it reveals you. Badai tidak mengubahkan Anda. Anda tetap yang sama. Murid-murid itu sebenarnya sama saja waktu kena badai. Sebelum kena badai, saat di tengah kena badai, dan setelah kena badai, murid-muridnya itu tidak ada perbedaan sebenarnya. Tapi badai itu mengungkapkan siapa Anda. Saat ini mengungkapkan siapa mereka itu. Murid-muridnya mungkin biasanya bisa bilang, saya nggak takut apa-apa, saya nggak takut badai, udah biasa kita sebagai nelayan. Oke saudara, mungkin sebelum adanya COVID-19 pandemi ini, Anda mungkin ngerasa oke-oke aja. Tapi badai itu tidak merubahkan siapa Anda. Badai itu tapi membukakan hal-hal yang tidak terlihat di dalam kita. Saat ini, di dalam firman Tuhan yang kita baca sebelumnya, kita bisa lihat bahwa sebenarnya murid-muridnya itu nggak solid. Dalam hal apa nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Saya ada gambar berikutnya adalah gambar konstruksi. Waktu saya kecil di Indonesia, saya grew up di Indonesia, saya paling suka itu ngelihat konstruksi pembangunan. Saya sama orang tua saya kalau naik mobil gitu, orang tua saya suka stop gitu kalau ada bangunan yang lagi dibangun, terutama yang saya paling suka itu yang ada suara kenceng. Anda tahu? Lagi menaruh paku bumi. Dong kayak gitu ya, kenceng sekali ya. Itu saya tuh intrigue membuat saya tuh tertarik sekali. Aduh ini kok aneh ya. Kenceng terus itu gede, itu terus turun gitu. Well, saya nggak ngerti. Tapi itu membuat saya senang aja. Jadi saya baru belakangan ini Tuhan ingatkan lagi, saya tuh suka ngeliat itu. Tuhan terus bicara begini saudara. Saat paku bumi itu ditancap, dimasukkan ke dalam bumi, itu menjadi fondasi. Fondasi itu setelah ditancapkan tidak lagi kelihatan saudara-saudara. Kalau kita ngomong soal badai, badai itu mereveal, membukakan hal-hal yang tidak kelihatan dari luar, yang mungkin Anda tidak tahu Anda punya masalah. Apa masalahnya? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Saya sekarang mau share testimoni sedikit tentang apa yang baru saya alami. Tanggal 24 yang Februari yang lalu, saya pulang ke Indonesia, saudara-saudara. Lalu kembali ke Amerika tanggal 12 Maret. Itu sebelum tanggal 24 Februari itu, cerita tentang corona itu sudah mulai besar. Sampai akhirnya sekitar tanggal mungkin 10-an atau apa, flight atau 15 gitu, flight sudah mulai dirubah, ada yang di reroute. Saya dengar flight orang melalui Hong Kong, akhirnya di reroute melalui Narita, dan sebagainya, nggak diberitahu. Akhirnya saya sampai harus cancel flight saya. Saya mikir mungkin lebih dari Jepang lebih aman, karena waktu itu Jepang kayaknya sedikit yang kena corona, Hong Kong lebih banyak. Anyway, saya kalau bisa sih nggak pengen pulang, saudara. Karena apa? Saya mikir aja, gimana kalau A, gimana kalau B, lebih baik di sini saja. Tapi sudah 2 tahun saya nggak ketemu orang tua saya. Dan istri saya, kita berdoa dan dia juga mendapatkan green light dari Tuhan. Kamu pulang aja, nggak apa-apa. So, kita beli tiket yang baru, tanggal 24 itu kita terbang. Lalu, tanggal 12 kita schedule untuk kembali. Nah, di Indonesia kaget ya kita ngelihat mall pada sepi, segala sesuatu pada sepi dan sebagainya. Tapi kita ngerasa kita oke-oke aja ya. Sehari sebelum saya berangkat, 11 Maret saudara-saudara, tiba-tiba saya merasa demam. Demam, wow. Kalau demam artinya apa saudara? Ada kemungkinan kena corona dan nggak bisa terbang. Semua mau masuk mall aja kasih temperature itu di scan. Seperti grocery di scan. Jadi waktu itu, waduh ini gimana Tuhan? Wah saya udah ketakutan ya. Aduh Tuhan ini gimana? Terus istri saya gini, iya loh kamu angkat. Waduh gawat gimana ini? Saya saking paniknya bilang, waduh kita harus beli termometer ini ya. Lalu, saya kan pakai kacamata. Hari itu saking saya paniknya.
Sore itu udah malam. Saya harus pergi ke Alfamart ini untuk beli termometer. Saya sampai nggak ingat pakai kacamata, saya nyetir sebenarnya nggak kelihatan, saudara-saudara. Dengan kemurahan Tuhan, saya sampai di Alfamart dan bisa beli itu termometer. Singkat cerita, dites temperature, saya ternyata 97. Jadi saya nggak fever, tapi saya ngerasa agak sedikit anget, gitu ya. Singkat cerita, saya sudah sampai di Amerika, puji Tuhan. Waduh, mengalami ada sedikit kayak alergi gitu ya, aneh lah pokoknya. Ini nggak bisa bernafas dengan benar, kayak tertutup ya, pernafasan di sini. Saya telepon dokter bilang enggak lah, ini bukan corona, begini begitu. Minggu ketiga April, saudara-saudara, saya suka pakai Apple Watch kadang waktu itu. Tiba-tiba saya realize kok saya suka deg-degan ya. Terus waktu saya duduk, normalnya mungkin kita duduk berapa sih? Tekanan detak jantung mungkin 70, mungkin 80, mungkin 60. Waktu itu saya duduk aja 100, saudara-saudara. Saat saya berdiri, ngangkat apa aja 120, 120, 130. Saat mandi air anget bisa 140. Deg-degan, waduh saya panik sekali. Akhirnya dokter nyuruh saya datang. April 15. Lalu tes darah ini itu, tekanan darah, dibilangnya, oh bagus tekanan darah kamu. Lalu banyak blood work. Blood work semuanya bagus. Terus ada satu blood work yang dokter juga bilang, ya ini blood work yang satu ini kurang akurat sebenarnya, tapi bisa menjadikan indikasi. Jadi kalau nilainya agak tinggi, kamu jangan panik dulu katanya. Tapi kalau ini agak tinggi, kamu harus di CT scan. Saya bilang, CT scan? CT scan itu kalau Anda tahu itu yang bulat itu, saudara-saudara, Anda masuk ke dalamnya. Wow, kayak di film-film gitu. Saya bilang, emang kemungkinan apa dok? Dia bilang gini, well, kemungkinan enggak, tapi siapa tahu kamu ada blood clot. Kalau ada blood clot, kamu harus diadmit langsung di ER. Karena ini sangat berbahaya. Wow. Anyway, lalu saya dari dokter itu, belum tentunya ya, lagi nunggu hasil, saya pergi ke kantor, pergi ke gereja. Di perjalanan saudara-saudara, dokter saya itu telepon kembali, bilang kamu harus kembali. Kenapa? Karena hasilnya yang itu kurang baik. Wow, dari berdekan sampai jadinya ketakutan saudara-saudara. Ketakutan, terus saya bilang boleh nggak besok? Nggak, dokter bilang jangan, hari ini aja. Saya udah taruh status namanya STAT. Artinya apa? Artinya Anda akan yang pertama. Anda datang kapan aja, langsung dikerjakan yang pertama, hasilnya juga akan dipercepat. Karena apa? Ini sangat berbahaya. Waduh, saya bingung, saya sangat ketakutan, saya sangat khawatir ya. Aduh Tuhan, kok begini ya? Waduh, gimana ini? Akhirnya saya kembali ke dokter. Saat itu saya udah nggak bisa apa-apa, saudara-saudara. Udah siap, dibawa masuk ke bagian khusus karena kan CT scan daerah khusus ya, itu kayak secure berapa door begitu. Saya sampai di dalam, saya bilang ke nurse-nya, tentunya saudara istri saya sudah berdoa, saya kasih tahu pastor-pastor, mereka juga sudah mendoakan saya. Puji Tuhan atas keluarga, atas keluarga di gereja, keluarga di rumah yang mengerti firman Tuhan, yang tahu rencana Tuhan, yang bisa menguatkan kita. Anyways, saya masuk ke ruang CT scan itu, saya bilang gini, boleh nggak saya ke WC? Dia bilang, iya nanti di dalam aja, supaya kamu udah lewat semuanya ini, lalu kamu di dalam bisa ke WC. Sebenarnya saya nggak mau ke WC, saudara-saudara. Saya mau apa? Saya mau saat teduh sama Tuhan. Saya mau mendengar lagi suara Tuhan. Saya tahu firman Tuhan, saya setiap hari berdoa. Tapi hari itu saya itu seperti murid-murid di tengah badai itu. Di mana saya itu perlu assurance. Singkat kata, saya lagi duduk di dalam toilet itu. Lalu saya buka firman Tuhan. Saya bilang, Roh Kudus bicara sama saya. Roh Kudus ingatkan Mazmur 23. Mazmur 23 dikatakan demikian. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saya bacanya yang bahasa Inggris saat itu. Waktu saya baca ayat khusus ini, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Saudaraku, saat itu Roh Kudus bicara, Dion, I want you to know one thing. I am with you. Wow. Oh, saya tadi lupa cerita, di tengah-tengah masa coronavirus ini, saudara, lucu sekali. Tuhan ini punya cara untuk mengubahkan yang buruk menjadi baik dan sebagainya. Istri saya nggak bisa nemenin saya, saudara-saudara. Istri saya tuh adanya di parking lot. Masuk aja nggak boleh. Jadi saya itu semua serba sendiri, semua pasien serba sendiri. Jadi waktu saya baca ini, Tuhan bilang, kamu nggak sendirian. Saya bersama kamu. Waktu saya baca, kan tadi kan begini ya, I will fear no evil, for you are with me. Saat saya baca bagian yang keduanya ini, bagian kesatunya yang tadinya saya takut, hilang. Jadi bagian kedua ini yang memungkinkan kita untuk tidak takut. Karena apa? Kita tahu Tuhan bersama kita. Pas baru saja Tuhan bicara sama saya itu, saya menjadi, wow, sangat disegarkan. Tiba-tiba takut itu hilang, saudara. Saya nggak bisa jelaskan kepada Anda, tapi Anda bisa mengalaminya. Lalu tiba-tiba saya dapat SMS dari istri saya. Dia bilang begini, Roh Kudus baru bicara sama saya, katanya begitu. Saya bilang, oh ya, bicara apa ya? Dia bilang gini, Tuhan bilang sengaja saat ini kenapa Tuhan bicara sama istri saya. Kamu tahu nggak kenapa kamu nggak bisa nemenin Dion saat ini? Sebab saya mau ajar dia untuk tahu bahwa saya bersama dia. Powerful sekali, saudara-saudara. Within 1 minute, saat beda waktunya itu saat Tuhan bicara dan saat dia SMS itu sangat dekat sekali. Jadi saya tahu benar-benar bahwa Tuhan bicara. Dan Tuhan peduli sama saya, Tuhan peduli sama saya, Tuhan bersama saya. Saat ini saya mau tanya pertanyaan ini, mengapa kita takut? Tentunya kita takut karena banyak hal. Karena nggak adanya keyakinan A atau B, tidak adanya ketentuan, tidak adanya kepastian. Tapi kita takut. Sebagian besar alasan kenapa saya personally takut. Dan kenapa saya percaya murid-murid itu takut. Karena apa? Karena mereka nggak yakin. Tuhan peduli. Murid-murid ada Yesus di situ. Tapi makanya tidak pedulikah engkau kalau kami binasa, Tuhan? Kalau untuk saudara dan saya, mungkin yang satu yang saya mau tanyakan. Apakah Anda yakin Tuhan Yesus itu bersama saudara saat ini? Di tengah corona, di tengah mungkin Anda punya situasi dengan pekerjaan Anda. Mungkin pekerjaan Anda saat ini Anda nggak bisa kerja secara full. Atau mungkin Anda tidak ada pekerjaan saat ini. Pertanyaan yang saya mau tanya kepada Anda adalah, apakah Anda yakin dan tahu Tuhan bersama Anda? Sebab saat saya bisa menjawab melalui suara Tuhan itu, tiba-tiba takut itu hilang. Singkat cerita, saudara, puji Tuhan, setelah melalui proses, hasilnya semua bagus, saudara. CT scan semua bagus, puji Tuhan, ini itu, bagus. Tapi tetap saya deg-degan. Sampai saya dimonitor jantungnya ini 24 jam. Untuk melihat saya ini ada kelainan atau apa-apa. Semuanya normal, saudara. Tapi masih deg-degan. Dokter bilang apa? Kamu anxious nggak? Kamu ada kekhawatiran nggak? Saya terus terang nggak banyak mikir, saudara. Saya bilang, kayaknya nggak ada ya. Terus dia nanya lagi, yang benar gitu ya. Saya terus mikir-mikir, ya benar juga sih kalau dipikir. Kemarin ini saya baru pulang dari Indonesia. Saya bilang, saya takut terdampar di Indonesia, pesawat semua ditutup gitu, nggak bisa terbang lagi dan sebagainya. Dan terus saya bilang, saya ini pastor, jemaat saya ada yang terkena COVID dan sebagainya. Tentunya saya khawatir dan saya terus mendoakan. Lalu dia bilang gini, kemungkinan yang kamu alami itu mungkin kekhawatiran, anxiety.
Saya bilang, oh ya? Yang bener nih. Intinya apa saudara? Nggak dikasih obat saudara-saudara. Nggak dikasih obat. Sampai detik ini saya nggak minum obat. Tentunya saya didoakan oleh banyak orang. Even healing room. Itu luar biasa sekali saudara-saudara. Kalau Anda perlu doa, telepon. Nomor yang nanti di akhir ibadah ini kami akan tayangkan. Telepon saudara-saudara. Anda perlu doakan. Mungkin Anda tidak yakin kalau Tuhan itu bersama Anda. Telepon nomor itu. Biar adanya saudara-saudara seiman. Leaders untuk membagikan apa yang ada di hati Tuhan kepada Anda. Pasti Anda diberkati. Nah, mengapa kita takut? Karena Anda mungkin gak terlalu yakin Tuhan bersama Anda. Atau kedua, Anda tahu Tuhan bersama Anda, tapi mungkin Anda tidak terlalu yakin kalau Tuhan mau menyelamatkan Anda. Karena saya percaya Anda percaya Tuhan mampu menyelamatkan saudara, tapi pertanyaannya adalah, apakah Tuhan mau menyelamatkan Anda apa tidak? Jawabannya adalah tentu saja Tuhan mau. Makanya Yesus heran. Waktu murid-murid itu nanya itu, Tuhan tidak pedulikan kau kalau kami binasa. Yesus tuh heran saudara, karena apa? Dia bilang, kamu tuh ngomong apa sih? Kok kamu gak punya iman? Tentunya aku tuh care sama kamu. Dan tentunya dari akhir cerita itu kita tahu Yesus meredakan badai itu. Meyakinkan saudara dan saya. Tuhan peduli. Amin. Saya diingatkan satu kejadian waktu cerita. Saya nggak tahu Anda suka nggak naik roller coaster. Saya itu takut saudara naik roller coaster. Waktu saya SMA itu baru mungkin waktu saya SMP atau SMA ya. Mungkin SMP baru ada mungkin yang namanya Dunia Fantasi di Jakarta. Itu merupakan roller coaster pertama di Indonesia. Itu roller coasternya itu ada 3 hal yang terjadi di roller coaster itu. Satu yang drop seperti ini. Lalu langsung dilanjut sama 360. Lalu dilanjut dengan corkscrew yang melingkar seperti ini. Saya begitu pertama kali melihat itu di SMP, saya sering ke Dufan. Saya ngeliat itu, no thank you, saya nggak mau join. Menakutkan, saya takut. So, saya nggak pernah naik. Singkat cerita, waktu saya SMA, saya ada mentor, saudara. Dia dari Amerika, dia cinta Tuhan. Kita ada beberapa murid-murid yang dibina oleh beliau ini, namanya Paul. Dia ini orang dari Washington. Kita sangat kagum sama dia ini luar biasa sekali. Jadi kita ini percaya sekali sama dia. Satu ketika dia ajak kita ke Dufan, satu grup ini. Terus dia bilang, yuk kita naik itu. Saya bilang, gak mau, saya takut. Dia bilang, jangan takut, ada saya duduk di sebelah kamu. You know what saudara, karena saking saya percayanya sama dia, kemanapun dia pergi, saya mau ikut gitu. Waktu dia bilang, it's okay, kita naik aja. Tiba-tiba saya bilang, walaupun saya tadinya takut, saya bilang, oke deh, karena kamu yang sama saya ikut. Dan you know what saudara, saya nggak merem sama sekali. Pertama kali naik roller coaster itu. Lalu Tuhan baru ingatkan saya kemarin cerita ini. Ini cerita waktu saya SMA, saya sekarang umur 40, so it's been a while. It's been a while. Tuhan ingatkan, dia bilang apa? Kalau kamu sama si Paul aja percaya, tell my people istilahnya ya. Tuhan tentunya bicara buat saya, tapi sekarang saya sampaikan kepada Anda. Kalau kita bisa percaya sama orang, kita bisa percaya Tuhan kita yang tidak pernah lalai dengan kesetiaannya, saudara-saudara. Lalu saya akan bacakan firman Tuhan dari Yesaya 41 untuk meyakinkan saudara apa yang saya sampaikan tadi. Ayat 9b sampai 10. Aku berkata kepadamu, saat saya bacakan firman ini, saya mau Anda menerima di rumah. Saat saya nyatakan firman ini, terima ini sebagai prophetic word yang akan memberkati, yang akan merubahkan, yang akan membuat ada harapan yang baru, iman yang bangkit yang baru. Amin. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amen.
Saudara-saudara, jangan ragu lagi. Dua hal yang saya mau ingatkan. Tuhan beserta Anda. Dan yang kedua adalah Tuhan peduli atas kehidupan Anda. Dia dengar semua doa Anda. Amin. Nah, saat saya mau saya akan tutup apa yang mau saya share ini from the other side tentang kenapa Tuhan tidak mau kita takut. Apa yang terjadi jika Anda terus hidup dalam ketakutan? Nah, ini kita bisa dapatkan jawabannya dalam Matius 13 ayat 19-23. Dikatakan demikian. Sebab setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan di dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Saya mau Anda perhatikan yang selanjutnya ini. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia itu dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kenapa Tuhan Yesus nggak mau Anda dan saya hidup dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran? Karena apa? Langsung saudara-saudara, Anda tidak bisa berbuah. Saat ini, saya mau ingatkan Anda punya pilihan saat ini. Mau percaya kepada firman Tuhan, Tuhan akan merdekakan Anda daripada ketakutan. Tapi Anda tidak didesain. Anda dan saya tidak didesain untuk hidup di dalam ketakutan. Di dalam ketakutan, firman Tuhan tidak bisa bertumbuh, kuasa Tuhan tidak bisa bekerja. Iman mengecil, dan segala sesuatunya, Anda bahkan tidak bisa bergerak. Sudah pernah kan kalau Anda hidup dalam saat Anda itu ketakutan, seolah-olah Anda itu froze, Anda itu tidak bisa bergerak. Tapi Tuhan akan merdekakan saudara. Firman Tuhan sudah jelas diberitakan. Saya bacakan 2 ayat firman Tuhan lagi. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ayo kita baca bersama-sama. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Saya tutup dengan janji Yesus sendiri bagi setiap kita. Dia katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Saya akan doakan saudara saat ini. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu ini. Biar segala kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, saat ini biar adanya transaksi. Biar saat ini umat-Mu menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan in exchange, diberikan damai sejahtera sukacita. Diberikan penghiburan yang baru, iman yang baru. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau berperkara dengan dahsyat. Iman mereka tidak akan dikecewakan. Engkau akan berikan terobosan. Engkau akan berikan jalan keluar. Engkau akan lakukan percaya perkara-perkara mujizat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya mau ingatkan kembali, jika Anda perlu didoakan, Anda perlu diyakinkan, ada nomor yang tertera di bawah ini, telepon saudara. Biar kami melayani Anda, biar kami berdoa untuk Anda. Have a blessed Sunday. Again for the mothers, happy Mother's Day. So glad that you join us. Hope you are blessed. Tuhan berkati.